けします。ここはちょっと未来の日本のとある町。時間ぴったり。 IoT や AI 技術によって叶えられるソサエティ 5.0 の社会です。おはよう。朝ごはん何にしようかな。スムージーはいかがですか？いいね。そろそろお出かけの時間です。よっ、コロッケパンとミックスサンド、いつものお店でお願い。注文しておきます。昨日から血圧が高いみたいですが。あら、そう？おばあちゃん行ってきます。いってらっしゃい。おはようございます。おはよう。はいこれ。ありがとう。危ねえ、間に合った。先輩。ああ、お前も乗るとこ？未来が楽しみでしょ。なんか言った？なんでもないです。Sekarang kita bicara dulu tentang pengertian komunikasi. Selama individu itu hidup, dia akan terus memberikan pesan dan juga terus akan menerima pesan. Oke, kita masuk ke definisi komunikasi menurut salah satu ahli yang paling legend di ilmu komunikasi di seluruh dunia, yakni Harold Lasswell. Nah, Harold Lasswell mengungkapkan bahwa communication is who say what, in which channel, to whom, in what effect. Definisi yang sangat umum ini adalah definisi yang paling sederhana tentang ilmu komunikasi itu sendiri, di mana komunikasi itu melibatkan komunikator, pesan, penerima pesan, media, dan efek. Kita bicara satu-satu dulu. Yang pertama adalah komunikator atau pemberi pesan. Pesan itu tidak mungkin terlontar dari nobody. Pasti ada siapa yang menciptakan pesan tersebut dan memberikan pesan tersebut kepada penerima pesan. Nah, yang kedua, pesan itu sendiri. Pesan adalah salah satu aspek yang penting dalam komunikasi, karena tidak mungkin adanya komunikasi kalau tidak ada pesan. Tujuan dari pesan itu boleh jadi untuk hanya memberikan informasi, atau yang sekarang sedang ngetren yaitu memberikan influence atau pengaruh. Sekarang kita bicara lagi tentang penerima pesan. Siapa penerima pesan itu akan berbeda ketika kita bicara dengan balita, remaja, orang dewasa, atau dengan orang tua. Tentunya ada strategi tersendiri. Kemudian sekarang kita bicara tentang media. Media yang digunakan dalam komunikasi. Media yang tepat tentu saja akan membuat pesan tersebut tepat sasaran, sesuai dengan apa yang diharapkan si pemberi pesannya. Dan yang terakhir adalah efek. Efek atau tujuan dari pesan itu ingin seperti apa. Namun hati-hati, efek yang terjadi boleh jadi sesuai dengan harapan pemberi pesan atau sama sekali bertolak belakang dengan tujuan dari pesan itu sendiri. Apa itu komunikasi data? Komunikasi data merupakan pertukaran data antara dua perangkat atau lebih melalui suatu media transmisi seperti kabel. Agar komunikasi data dapat terjadi, perangkat harus saling terhubung menjadi sebuah bagian dari sistem komunikasi. Perangkat tersebut terdiri dari kombinasi hardware dan software. Setiap proses informasi atau data akan ditempatkan atau dimasukkan dalam bentuk analog atau digital, serta dipecah ke dalam beberapa kelompok atau segmen data yang disebut dengan paket. Masing-masing paket data terdiri dari data aktual yang dikirimkan, kepala data, informasi tentang jenis data, asal data, tempat tujuan data, dan bagaimana data tersebut disajikan ketika sampai ke tempat tujuan. Data yang dimasukkan kemudian dikirimkan ke transmitter sebagai rangkaian bit digital, yang dimana transmitter ini akan melakukan proses encoding terhadap rangkaian bit digital dan kemudian mengirimkannya ke dalam bentuk sinyal analog yang sesuai dengan media transmisi yang digunakan.
Kemudian, penerima akan menerima sinyal dari media transmisi dan mengkonversikannya ke dalam bentuk yang sesuai dengan alat atau bentuk yang dituju. Seperti itulah proses dari cara kerja pengiriman komunikasi secara singkat. Adapun manfaat komunikasi data yaitu dapat mengefisienkan sebuah pengiriman data dalam jumlah yang besar tanpa suatu kesalahan. Selain itu, komunikasi data juga bisa digunakan untuk berkomunikasi bagi orang yang mempunyai lokasi geografis yang berlainan. Komunikasi data juga memungkinkan penggunaan sistem komputer dan peralatan pendukung dari jarak jauh dan mampu menyebarkan informasi dengan cepat. Ada 5 komponen utama pada komunikasi data yaitu pesan, merupakan suatu informasi atau data untuk dikomunikasikan. Bentuk populer dari informasi dapat berupa teks, angka, gambar, audio, dan video. Pengirim, merupakan perangkat yang mengirimkan pesan data. Hal ini dapat berupa komputer, workstation, handset telepon, kamera video, dan sebagainya. Media transmisi merupakan jalur fisik di mana pesan berjalan dari pengirim ke penerima. Beberapa contoh media transmisi termasuk kabel twisted pair, kabel koaksial, kabel serat optik, dan gelombang radio. Selanjutnya, protokol merupakan seperangkat aturan yang mengatur komunikasi data. Ini merupakan kesepakatan antara perangkat yang saling berkomunikasi. Tanpa protokol, dua perangkat mungkin akan terhubung, tapi tidak dapat berkomunikasi. Dan yang terakhir yaitu penerima, merupakan perangkat yang menerima pesan. Hal ini dapat berupa komputer, workstation, handset telepon, televisi, dan lain-lain. Berikut ini merupakan diagram sederhana dari sebuah model komunikasi, terdiri dari source system, transmission system, dan destination system. Source merupakan awal di mana data dibuat. Biasanya, data tidak akan ditransmisikan dalam bentuk aslinya. Itulah tugas transmitter, yaitu mengubah data menjadi bentuk lain di mana transmission system dapat mengirimnya. Receiver akan menerima dan mengubah bentuk data menjadi bentuk aslinya dan meneruskannya ke destination. Pada video kali ini akan dibahas tentang media transmisi jaringan komputer. Dalam dunia jaringan, beberapa teknologi yang digunakan sebagai media transmisi adalah teknologi gelombang listrik, teknologi cahaya, serta teknologi gelombang elektromagnetik yang dapat digunakan sebagai media pengirim data maupun penerima data. Dari beberapa teknologi yang digunakan, maka media transmisi dapat dikelompokkan menjadi dua bagian. Teknologi gelombang listrik dan cahaya dapat dikelompokkan menjadi media kabel atau wire, dan teknologi gelombang elektromagnetik dikelompokkan dalam media kabel atau wireless. Baik, akan kita membahas satu per satu. Yang pertama adalah media kabel. Hampir semua jaringan komputer yang ada saat ini menggunakan kabel sebagai media transmisi. Media transmisi ini memiliki keterbatasan jangkauan dan tidak efisien karena banyak memakai tempat untuk jaringan kabel. Jaringan kabel ini biasanya digunakan dalam area lokal. Misalnya satu komputer ke komputer yang lain, dalam satu gedung atau antar gedung, dalam satu lembaga pendidikan. Bila sumber data dan penerima memiliki jarak yang tidak terlalu jauh, kabel memang dapat digunakan sebagai media transmisi. Namun, bila medannya sulit, tentu pilihan kabel tidak efektif. Jenis kabel yang sering digunakan sebagai media transmisi antara lain, yang pertama adalah twisted pair. Twisted pair memiliki arti berpilin atau lilitan atau puntiran, karena memang jenis kabel ini memiliki isi kawat tembaga yang saling berpasang-pasangan dengan standar warna tertentu. Kabel ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu UTP atau Unshielded Twisted Pair dan STP Shielded Twisted Pair. Akan tetapi yang paling populer adalah kabel UTP atau Unshielded Twisted Pair.
UTP Unshielded Twisted Pair. Kabel ini memiliki 4 pasang kabel yang dililit dengan standar warna dilapisi plastik. Bagian luar kabel ini hanya mampu mentransmisikan data paling jauh 100 meter. Biasanya digunakan untuk instalasi yang indoor. Standar kabel UTP. Kabel UTP ini dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu yang pertama seperti yang terlihat pada tabel, Cat 1, Cat 2, Cat 3, Cat 4, Cat 5, Cat 5E, Cat 6, Cat 6A, dan Cat 7. Dimana Cat 1 untuk kecepatannya sampai dengan 1 Mbps yang biasanya digunakan untuk kabel telepon. Kemudian Cat 2 biasanya kecepatannya sampai dengan 4 Mbps, biasanya digunakan untuk topologi jaringan token ring. Cat 3 sampai dengan 10 Mbps biasanya digunakan untuk token ring 10 BSD Ethernet. Cat 4 sampai dengan 16 Mbps dengan panjang maksimal yang bisa digunakan adalah 100 meter yang biasanya juga digunakan untuk token ring. Cat 5 kecepatannya sampai dengan 100 Mbps dengan maksimal pemakaian 100 meter dan biasanya ini juga digunakan untuk token ring, untuk yang Ethernet dan fast Ethernet. Cat 5e adalah perkembangan dari Cat 5 dengan up to sampai dengan 1 gigabit per second, maksimal pemakaian 100 meter. Kemudian untuk yang Cat 6 dengan up to 10 Gbps dengan maksimal pemakaian hingga 100 meter. Cat 6A up to 10 Gbps dengan maksimal 100 meter. Dan yang terbaru sekarang adalah Cat 7 dengan kecepatan up to 10 Gbps dengan maksimal 100 meter. Yang kedua adalah kabel Shielded Twisted Pair atau STP. Secara umum sama dengan UTP. Cuma kabel shielded ini mempunyai selubung tembaga atau aluminium foil yang khusus dirancang untuk mengurangi gangguan elektrik, serta memiliki tambahan satu kawat sebagai grounding yang biasanya digunakan untuk instalasi outdoor. Jenis kabel yang kedua adalah kabel koaksial. Kabel koaksial atau lebih dikenal dengan BNC atau Bayonet North Connector terdiri atas dua kabel yang diselubungi oleh dua tingkat isolasi. Tingkat isolasi pertama adalah yang paling dekat dengan kawat konduktor tembaga. Tingkat pertama ini dilindungi oleh serabut konduktor yang menutup bagian atasnya yang melindungi dari pengaruh elektromagnetik. Sedangkan bagian inti yang digunakan untuk transfer data adalah bagian tengahnya yang selanjutnya ditutup atau dilindungi dengan plastik sebagai pelindung akhir untuk menghindari dari goresan kabel. Beberapa jenis kabel koaksial lebih besar daripada yang lainnya. Makin besar kabel, makin besar kapasitas datanya. Semakin jauh jarak jangkauannya dan tidak begitu sensitif terhadap interferensi listrik. Ada 4 jenis kabel koaksial, yaitu thin net atau RJ58. Ini adalah 10 base 2. Yang kedua adalah thick net atau RJ8, ini 10 base 5. Yang ketiga RJ59, yang keempat RJ6. Sedangkan karakteristik kabel koaksial itu sendiri adalah kecepatan dan keluaran 10 sampai dengan 100 Mbps. Yang kedua adalah biaya rata-rata per node-nya lebih murah. Kemudian media dan ukuran konektor medium. Yang keempat, panjang kabel maksimal yang diizinkan yaitu sampai dengan 500 meter untuk skala medium. Media kabel yang ketiga adalah kabel serat optik atau lebih dikenal dengan fiber optik. Fiber optik adalah jenis kabel yang terbuat dari serat kaca atau plastik halus yang dapat mentransmisikan sinyal cahaya dari satu tempat ke tempat lainnya. Diameter kabel fiber optik pada umumnya berukuran 120 mikrometer, sedangkan sumber cahayanya dapat berupa dari sinar laser ataupun sinar LED. Karakteristik kabel fiber optik: beroperasi pada kecepatan tinggi atau gigabit per detik. Kemudian yang kedua, mampu membawa paket-paket dengan kapasitas besar. Yang ketiga, biaya rata-rata per node-nya cukup mahal. Yang keempat, media dan ukuran konektornya kecil. Yang kelima, kebal terhadap interferensi elektromagnetik. Yang keenam,
jarak transmisi yang lebih jauh. Ini hingga 2 sampai dengan 60 km. Ada 2 macam kabel LAN dalam piranti optik ini. Yang pertama adalah single mode atau SM, menggunakan diameter fiber optik sangat kecil. Jenis ini sangat mahal dikarenakan proses fabrikasinya lebih presisi. Kabel optik ini bisa mencapai jauh lebih panjang daripada jenis optik yang multimode. Yang kedua adalah multimode, menggunakan ukuran diameter fiber optik yang lebih luas. Media transmisi jaringan yang kedua adalah media tanpa kabel atau lebih dikenal dengan wireless. Jaringan wireless atau jaringan Wi-Fi menggunakan teknologi gelombang elektromagnetik, memungkinkan kita melakukan komunikasi tanpa melalui kabel jaringan. Akan tetapi, piranti jaringan pada jaringan ini masih perlu berkomunikasi dengan piranti lainnya yang ada pada jaringan kabel LAN. Jaringan Wi-Fi menawarkan banyak keuntungan yang tampak, yaitu tanpa kabel, dan juga beberapa hal yang mungkin tidak pernah kita pertimbangkan. Yang paling nyata adalah sifat praktisnya. Mudah dibawa, kemudian bisa digunakan untuk mobilitas yang tinggi, atau bahkan dengan laptop Anda bisa browsing di internet, di cafe, di airport, di rumah sakit, di sekolah, dan banyak lagi tempat-tempat yang menyediakan hotspot atau layanan internet gratis demi kenyamanan Anda. Kelebihan serta kekurangan wireless adalah sebagai berikut. Yang pertama, kelebihan dapat dipergunakan untuk komunikasi data dengan jarak yang jauh sekali, tergantung loss atau line of sight, dan kemampuan perangkat wireless dalam memancarkan gelombang. Yang kedua, sangat baik digunakan pada gedung yang sangat sulit untuk instalasi dengan menggunakan kabel. Sedangkan kekurangannya, sulit diperoleh karena spektrum frekuensi terbatas. Kemudian yang kedua adalah biaya instalasi, operasional, dan pemeliharaan sangat mahal, serta keamanan data yang kurang terjamin. Berikutnya adalah pengaruh gangguan draw cukup besar. Kemudian kekurangan yang lainnya adalah transfer data lebih lambat dibandingkan dengan menggunakan kabel. Komunikasi sendiri ada 4 macam, yaitu komunikasi suara. Contohnya adalah telepon ataupun saya berbicara dengan Anda. Ini adalah contoh komunikasi suara. Yang kedua adalah komunikasi teks. Teks ini bisa berupa tulisan di koran ataupun di majalah ataupun mungkin email. Email merupakan contoh dari komunikasi teks. Yang ketiga adalah komunikasi video. Video kita bisa menggunakan seperti video call ataupun mungkin teleconference, video conference. Itu adalah contoh dari komunikasi video. Dan yang terakhir adalah komunikasi gambar. Biasanya kita pada saat mau melakukan faksimiles, kita menggunakan komunikasi gambar ataupun fotokopi jarak jauh, seperti itu. Bagi sebagian besar dari kita, ponsel adalah bagian dari hidup. Tetapi saya yakin keingintahuan Anda selalu terjebak oleh pertanyaan-pertanyaan seperti bagaimana ponsel melakukan panggilan, dan mengapa ada berbagai generasi komunikasi seluler. Mari kita jelajahi teknologi di balik komunikasi seluler. Ketika Anda berbicara di telepon, suara Anda diambil oleh mikrofon ponsel Anda. Mikrofon mengubah suara Anda menjadi sinyal digital dengan bantuan sensor MEMS dan IC. Sinyal digital ini berisi suara Anda dalam bentuk 0S dan 1S. Antena di dalam telepon menerima sinyal 0S dan 1S ini, kemudian mentransmisikannya dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik mentransmisikan 0S dan 1S dengan mengubah karakteristik gelombang seperti amplitudo, frekuensi, fase, atau kombinasi keduanya. Misalnya, dalam hal frekuensi, 0 dan 1 ditransmisikan dengan menggunakan masing-masing frekuensi rendah dan tinggi. Jadi, jika Anda bisa menemukan cara untuk mengirim gelombang elektromagnetik ini ke telepon teman, maka Anda akan bisa melakukan panggilan. Namun, gelombang elektromagnetik tidak mampu melakukan perjalanan jarak jauh.
gelombang akan kehilangan kekuatan karena kehadiran benda-benda, peralatan listrik, dan beberapa faktor lingkungan lain. Bahkan jika tidak ada masalah seperti tersebut tadi pun, gelombang elektromagnetik tidak akan berlangsung selamanya karena struktur bumi yang melengkung. Untuk mengatasi masalah ini, dibuatlah menara sel menggunakan konsep teknologi seluler. Dalam teknologi seluler, area geografis dibagi menjadi sel-sel heksagonal, dengan masing-masing sel memiliki menara dan slot frekuensinya sendiri. Secara umum, menara sel ini dihubungkan melalui kabel, atau lebih khusus lagi, kabel serat optik. Kabel serat optik ini diletakkan di bawah tanah atau lautan, untuk menyediakan konektivitas nasional atau internasional. Gelombang elektromagnetik yang dihasilkan oleh ponsel diambil oleh menara di dalam sel dan mengubahnya menjadi pulse cahaya frekuensi tinggi. Pulse cahaya ini dibawa ke base transceiver box yang terletak di dasar menara untuk pemrosesan sinyal lebih lanjut. Setelah diproses, sinyal suara diarahkan ke menara tujuan. Setelah menerima pulse, menara tujuan memancarkan keluar dalam bentuk gelombang elektromagnetik dan ponsel teman kemudian menerima sinyal. Sinyal ini mengalami proses terbalik dan teman mendengar suara Anda. Jadi memang benar bahwa komunikasi seluler tidak sepenuhnya nirkabel, namun tetap menggunakan media kabel juga. Beginilah cara komunikasi seluler dilakukan, tapi ada masalah besar yang sengaja tidak kami jawab. Komunikasi seluler hanya berhasil ketika menara Anda mentransfer sinyal ke menara teman. Tetapi bagaimana menara Anda tahu di area menara sel mana teman Anda berada? Nah, untuk proses ini, menara sel mendapat bantuan dari sesuatu yang disebut Mobile Switching Center, atau MSC. MSC adalah titik pusat dari sekelompok menara sel. Sebelum melangkah lebih jauh, mari kita jelaskan lebih banyak informasi tentang MSC. Ketika Anda membeli kartu SIM, semua informasi berlangganan terdaftar dalam MSC yang ditentukan. MSC ini akan menjadi home MSC Anda. Home MSC ini menyimpan informasi seperti paket layanan, lokasi Anda saat ini, dan status aktivitas Anda. Jika Anda pindah keluar rentang home MSC Anda, MSC baru yang menggantikan melayani Anda dikenal dengan Foreign MSC. Ketika Anda masuk wilayah Foreign MSC, MSC ini berkomunikasi dengan home MSC Anda. Singkatnya, home MSC Anda selalu tahu di mana Anda berada. Untuk memahami di mana lokasi sel pelanggan dalam area MSC, MSC menggunakan beberapa teknik. Salah satu caranya adalah memperbaharui lokasi pelanggan setelah periode tertentu. Ketika ponsel melewati sejumlah menara yang telah ditentukan, pembaruan lokasi kembali dilakukan. Yang terakhir adalah ketika ponsel dihidupkan. Mari kita coba memahami semua prosedur ini dengan sebuah contoh. Misalkan Emma ingin menelpon John. Ketika Emma memanggil nomor John, permintaan panggilan tiba di home MSC Emma. Setelah menerima nomor John, permintaan akan diteruskan ke home MSC John. Sekarang MSC John memeriksa MSC-nya saat ini. Jika John berada di home MSC-nya, permintaan panggilan akan segera dikirim ke lokasi selnya saat ini dan memeriksa apakah John sedang melakukan panggilan lain atau apakah ponselnya dimatikan. Jika semuanya positif, telepon John berdering dan panggilan akan tersambung. Namun, jika John tidak berada di home MSC-nya, MSC John akan meneruskan permintaan panggilan ke Foreign MSC. Foreign MSC akan mengikuti prosedur yang dijelaskan sebelumnya untuk menemukan ponsel John dan kemudian akan melakukan panggilan. Sekarang, mari kita bahas mengapa spektrum frekuensi cukup penting dalam komunikasi ponsel. Untuk mentransfer 0S dan 1S dalam komunikasi digital, setiap pelanggan dialokasikan dalam rentang frekuensi. Namun, spektrum frekuensi yang tersedia untuk komunikasi seluler cukup terbatas, dan ada miliaran pelanggan. Masalah ini diselesaikan dengan bantuan dua teknologi. 1. Distribusi slot frekuensi, dan 2. Teknik akses berganda. Pada teknik pertama, slot frekuensi yang berbeda dialokasikan dengan hati-hati ke menara sel yang berbeda. Dalam teknik akses berganda,
Slot frekuensi ini didistribusikan secara efisien di antara semua pengguna aktif di area sel. Sekarang, pertanyaan besar, mengapa ada generasi berbeda dari teknologi ponsel? 1G awalnya memungkinkan pengguna untuk pertama kalinya membawa telepon tanpa kabel terpasang. Tetapi 1G menderita dua masalah utama. Masalah pertama adalah transmisi nirkabel dalam format analog. Sinyal analog mudah diubah oleh sumber eksternal. Jadi transmisi ini memberikan kualitas suara dan keamanan yang buruk. Masalah kedua adalah menggunakan teknik frequency division multiple access yang menggunakan spektrum yang tersedia dengan cara yang tidak efisien. Faktor-faktor ini membuka jalan bagi komunikasi seluler generasi kedua. 2G menggunakan teknologi akses berganda digital, yaitu teknologi TDMA atau CDMA. Generasi kedua juga memperkenalkan layanan data revolusioner, SMS, dan penelusuran internet. Teknologi 3G difokuskan untuk memberikan kecepatan transfer data yang lebih tinggi. 3G menggunakan teknik akses ganda WCD bersama dengan peningkatan bandwidth. Kecepatan 3G 2 Mbps memungkinkan transfer data untuk penggunaan seperti GPS, video, panggilan suara, dan lain-lain. Berikutnya muncul 4G, yang mencapai kecepatan 20 hingga 100 Mbps, yang cocok untuk film dan televisi resolusi tinggi. Kecepatan yang lebih tinggi ini bisa terjadi karena UFD Multiple Access Technology dan teknologi MIMO. MIMO menggunakan beberapa antena penerima pemancar di dalam ponsel dan menara. Generasi komunikasi seluler berikutnya, 5G, yang akan segera diluncurkan, akan menggunakan teknologi MIMO dan gelombang milimeter yang ditingkatkan. 5G akan memberikan konektivitas tanpa batas untuk mendukung internet pada barang-barang seperti mobil tanpa pengemudi dan rumah pintar. Akhir-akhir ini, video conference banyak sekali digunakan dalam berbagai bidang kehidupan seperti bisnis, pendidikan, maupun pemerintahan. Nah, tahu nggak sih cara kerja video conference ini? Simak video berikut ini. Secara garis besar, bagaimana video conference ini bekerja dapat dijelaskan menjadi 5 tahap. Yang pertama, ada 2 orang atau lebih yang akan melakukan komunikasi audio dan video. Yang paling sederhana, video conference mencakup 2 orang yang berkomunikasi satu sama lain dari jarak jauh melalui perangkat komputer atau smartphone yang terhubung dengan internet. Kedua, input audio dan video lalu dikonversi ke data digital. Saat end user berkomunikasi, hasil input video dari kamera dan input audio dari mikrofon secara instan dikonversi dari analog ke digital oleh software. Ketiga, video dan audio digital dikompresi dan dikirim ke tujuan. Kompresi ini khusus digunakan untuk mengemas data video dan audio yang memungkinkan bergerak lebih cepat melalui internet. Kejelasan audio dan video sebagian tergantung pada rasio kompresi sistem. Rasio kompresi yang lebih tinggi seperti 100:1 memberikan pengalaman komunikasi real-time yang lancar. Rasio kompresi yang lebih rendah seperti 5:1 akan tampak berombak dan statis sehingga dapat sangat mengganggu selama konversi video. Namun, juga penting bahwa sistem tidak mengalami hambatan karena koneksi internet yang lambat. Melalui internet, audio dan video yang sudah didigitalkan dirakit menjadi paket UDP dan dikirim melintasi jaringan. Paket UDP adalah salah satu jenis protokol internet yang memungkinkan sebuah perangkat lunak pada komputer bisa mengirimkan pesan ke komputer lain melalui jaringan tanpa perlu adanya komunikasi awal. Kenapa memakai UDP? Karena UDP ini dapat mengirimkan sebuah atau beberapa jumlah informasi yang lebih menekankan kecepatan dibandingkan kehandalan. Dengan pemanfaatan UDP yang tepat, transaksi informasi dapat berlangsung dengan lebih cepat meskipun agak kurang akurat. Keempat, data video dan audio mencapai tujuan. Setelah data digital tiba di titik akhirnya, perangkat lunak mendekompresnya ke ukuran aslinya dan mengubahnya kembali ke sinyal analog. Langkah ini memungkinkan untuk dilihat dengan benar pada monitor dan didengar melalui speaker perangkat. Dan yang terakhir, penerima dengan jelas melihat dan mendengar konten. Audio dan video yang diberikan belum tentu jernih.
Sebagian besar software video conference mengambil beberapa langkah tambahan untuk memastikan bahwa audio dan video sinkron dan sejelas mungkin, seperti penghilangan noise suara, tumpang tindih ucapan dari pengguna lain, dan penghilangan penundaan suara.